masak wilayuan. Kali ini saya akan membuat kue lontar khas Papua. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Bahan-bahannya ada mentega, kuning telur, tepung segitiga, kemudian 6 telur utuh, 1 kaleng susu kental manis, kemudian air hangat. Yang pertama-tama kita membuat adonan kulitnya terlebih dahulu, yaitu mentega, dan kemudian masukkan kuning telurnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah mentega dan telur tercampur rata, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan kembali tepung terigu hingga tepung terigunya habis. Aduk kembali hingga adonan ini menjadi kalis. Setelah adonan kalis seperti ini, siap dibentuk di atas piring lontar. Nah, piring lontarnya seperti ini. Ini anti panas dan dia nggak akan pecah. Kemudian bisa juga pirek anti panas. Nah, pirek beningnya seperti ini juga bisa. Yang penting piringnya anti panas. Semua bisa dipakai. Nah, kemudian adonannya kita masukkan ke piring lontarnya. Kemudian pipihkan menggunakan sendok hingga rata. Ratakan hingga merata hingga betul-betul menutupi permukaan piring. Kemudian boleh dihias pinggirnya menggunakan sendok atau dihias sesuai selera. Kemudian tusuk-tusuk menggunakan garpu hingga dasar. Singkirkan adonan kulit, kemudian kita membuat adonan untuk isiannya. Lalu tambahkan sedikit garam ke dalam adonan, setengah sendok teh. Kocok hingga benar-benar kuning dan putihnya tercampur dengan rata. Masukkan susu kental manis ke dalam adonan. Aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan adonannya. Setelah itu, masukkan air hangat ke dalam kaleng susu. Aduk-aduk kaleng susu, kemudian masukkan ke dalam adonan, kemudian aduk kembali. Nah,
Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur, kemudian siap digunakan. Nah, ini adonan kulit ini sudah saya siapkan di dalam panci serbaguna. Kalian kalau nggak ada panci serbaguna bisa menggunakan oven kalian di rumah masing-masing. Kemudian api tidak boleh besar, kecil seperti ini supaya menghindari adonan itu mengembang. Nah, kalau adonan itu nanti mengembang, otomatis nanti adonan yang di dalam itu nanti akan berongga. Nah, kemudian adonan yang tadi kita masukkan perlahan sambil disaring. Boleh kalian saring terlebih dahulu di dalam tempat, kemudian lalu tuangkan ke dalam adonan. Karena di sini saya menghemat tempat yang kotor, makanya saya langsung saring ke atas adonan. Nah, seperti ini, kemudian ditutup, diamkan selama sekitar 45 menitan dengan api yang kecil. Nah, ini udah sekitar 45 menitan. Warnanya udah kelihatan cantik ya. Nah, ini siap diangkat dan ini sudah masak, ini sudah tidak lengket lagi adonan di tangan. Kemudian kita matikan kompornya. Dinginkan dan siap diangkat dan disajikan.